Gua nonton 2 kali anime ini buat ngertiin kisah Akaza yang menyedihkan. Halo semuanya, gue Idris Weno. Di video kali ini gue pengen ngebahas anime yang menjadi film anime terlaris di Indonesia, ngalahin One Piece film Red, Jujutsu Kaisen Zero, Suzume, bahkan Demon Slayer Infinity Train. Film anime itu adalah Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Part 1 yang menceritakan tentang kisah Akaza. Film ini membuktikan kalau wibu bukan lagi kata untuk kolok-kolokan, tapi lo semua akan menjadi wibu kalau ketemu anime yang lo suka. Jadi, film ini melanjutkan cerita dari seri sebelumnya, di mana Muzan dikeroyok para Demon Slayer. Tapi ternyata ada Nakime yang menyelamatkan Muzan sekaligus membawa para Demon Slayer ke Infinity Castle. Seperti di manganya, arc Infinity Castle ini diawali dengan Shinobu Kocho yang buy-one dengan Doma. Tapi karena kemampuan Kocho yang tidak bisa memenggal demon dan hanya meracuni demon ternyata tidak mempan untuk Doma, sehingga Kocho jadi hidangan makan malam untuk Doma. Lanjut ke Zenitsu Boy lawan abangnya yang jadi demon, terus Tanjiro sama Gyu yang melawan Akaza. Meskipun pada akhirnya Akaza menyerah, Gyu dan Tanjiro pingsan. Pertama-tama gue akan membahas hal-hal yang bagus banget dari film ini, meskipun nantinya gue akan sampaikan yang menurut gue kurang dan mungkin harusnya bisa lebih baik. Yang paling bikin gue jatuh cinta sama film ini, selain kisah Akaza, adalah visualnya. Seperti yang kita tahu, Ufotable sekali lagi menunjukkan unlimited budget breathing dalam film ini. Penonton diperlihatkan betapa indahnya Ufotable memasak arc Infinity Castle. Gua respect sama background artis dan compositingnya karena bisa menampilkan gambar Infinity Castle yang indah banget. Meskipun gua tahu itu CGI, tapi kompositornya berhasil menyatukan 3D dengan desain karakter dan animasi karakternya. Bagaimana mereka menggambarkan cahayanya, warnanya, para Demon Slayer yang jatuh, perubahan bentuk Infinity Castle itu indah banget. Semoga mereka mendapat gaji yang layak dari karya ini. Terus ledakan-ledakan environment-nya itu kelihatan natural, nggak kartunis tapi bagus menyatu sama animasi karakternya. Asap-asapnya juga bukan yang digambar dengan tangan. Gua tahu itu pasti CGI. Kompositingnya yang bikin semua aset 3D itu cocok sama animasi 2D animenya. Sekali lagi, pencahayaannya top banget. Sampai-sampai setiap framenya lo bisa screenshot, terus dijadiin wallpaper. Mirip banget sama keindahan series Arcane, tapi ini versi anime. Terus penggunaan animasi tipikal Zack Snyder, atau mungkin populer disebut dengan time remapping, di film ini indah banget, dan menurut gua cocok. Bukan sekedar manjang-manjangin durasi, tapi seakan Ufotable pengen memperlihatkan kalau dia bisa bikin wallpaper di setiap framenya. Animasi pertarungannya juga bagus, meskipun gua tetap lebih suka pertarungan Tengen sama versus Gyutaro di Arc Entertainment District. Di Infinity Castle ini, Ufotable menggunakan formula yang sama, yaitu tipikal flashy-flashy benturan katana yang cepet banget, tetap bagus tapi kayak udah biasa gitu. Karena sebelumnya sudah diperlihatkan bagaimana indahnya pertarungan di Entertainment District, meskipun gua nggak nonton di bioskop, gua tetap suka Arc Entertainment District. Desain karakter anime ini juga bagus banget, musiknya bagus, cuma sayangnya kurang menggelegar dibanding Arc Entertainment District. Beralih ke fase ceritanya, gue tahu ini mengikuti manganya, tapi menurut gue seharusnya seorang sutradara memiliki wewenang atau keleluasaan untuk mengolah apa yang udah ada ke dalam media baru. Sama persis dengan manganya bukan berarti bagus, dan bukan berarti jelek juga. Berbeda dengan manganya juga bukan berarti jelek atau berarti bagus. Itu semua tergantung bagaimana sutradara mengolah dan mengadaptasi animenya. Ingat, ini adaptasi, bukan replikasi. Jadi gue berharap sutradara punya interpretasinya sendiri, meskipun gak melenceng jauh dari manganya. Setidaknya penempatan-penempatan manga di media seperti film bisa lebih disesuaikan lagi. Banyak yang bilang kalau anime ini dirancang untuk TV series, dan menurut gue gak salah juga, karena patchingnya seperti TV series. Oke, gue tahu, pertarungan Kocho sama Doma emang bentar di manganya, tapi seharusnya bisa lebih disesuaikan lagi. Karena di sini kematian Kocho kayak nggak penting. Meskipun gue tahu nanti akan berdampak ke Doma, tapi penonton baru nggak tahu itu. Mereka nggak engage ke kematian Kocho karena langsung beralih ke Zenitsu yang aura farming lawan Kaigaku. Harapan gua, bolehlah Kanao dikasih kesempatan untuk bersedih dulu, nggak langsung pindah ke kata-kata Zenitsu. Gue yakin penonton baru pasti berpikir Zenitsu akan datang lawan Doma, padahal enggak. Dia di situ nyariin Kaigaku. Malahan nanti Inosuke yang akan datang. Tapi direksinya di sini menurut gua kurang. Gua tahu Kanao karakter yang pendiam dan suka bingung, tapi minimal kita diperlihatkan kesedihan Kanao atas kematian Kocho di depan matanya. Atau sesimpel Kanao teriak, kembalikan guruku. Nggak cuma Kanao menjerit doang terus tiba-tiba pindah ke Zenitsu yang aura farming. Gue sebagai penonton udah mulai merinding saat Kanao menjerit, tapi malah pindah ke Zenitsu Boy. Penempatan flashbacknya menurut gue kurang pas. Karakternya gerak dikit flashback, nyerang bentar flashback. Mungkin bagus kalau tujuannya biar nggak capek fight scene mulu, tapi ayolah, kadang nggak pas sama momennya. Mungkin bisa dipotong scene flashbacknya, dibuat lebih padat sehingga durasinya buat kesedihan Kanao atas kematian gurunya. Pindah ke pertarungan Zenitsu lawan Kaigaku. Menurut gue bagus, animasinya bagus, di manga juga yang cuma lewat doang kan. Scene flashbacknya juga bisa diterima.
Tapi, untuk ukuran seorang Demon Slayer yang solo lawan Upper Moon, meskipun Upper Moon baru yang belum menguasai tekniknya, tapi Zenitsu berhasil menang. Sangat disayangkan gak ada pengumumannya. Gagak-gagak itu gak ada yang mengumumkan Zenitsu Agatsuma mengalahkan Upper Moon 6, atau Upper Moon 6 telah dikalahkan. Sedikit apresiasi untuk Zenitsu yang terbangun dari tidurnya. Beralih ke menu utama film ini, yaitu Akaza Return. Mulai masuk ke pertarungan Tanjiro Giyu lawan Akaza, menurut gue bagus. Penonton dikasih napas bentar setelah pertarungan Zenitsu lawan Kaigaku dengan menampilkan Shin Ubuyashiki yang memetakan Infinity Castle. Terus Urokodaki sama Nezuko, atau obrolan bapak-bapak jaga malam. Shin itu menurunkan intensitasnya sebelum naik lagi ke pertarungan Tanjiro Giyu lawan Akaza. Menurut gue pertarungannya bagus banget. Ufotable sengaja bedain warna di situ. Karena Giyu Hashira air efeknya biru, jadinya Akaza dibikin merah dengan teknik darah iblisnya. Efek pertarungannya pun gak nyaru. Meskipun gue tahu itu sama seperti di manganya, di sini direksinya bagus. Giyu lawan Akaza kayak dikasih panggung Beyond Combat. Dengan environment air terjun itu bagus banget. Nakime jago banget desain interior. Seperti yang tadi gue bilang, efek CGI-nya di sini bagus banget. Debu-debu pertarungannya bagus. Lembar-lembar tataminya jelas, kayu-kayu yang patah kelihatan natural, Ufotable jor-joran maksimalin visual backgroundnya. Cuma sayang banget gua nggak dapet flashback Tanjiro sama bapaknya yang ngusir beruang. Gua ngantuk di situ. Mungkin tujuannya nurunin intensitas biar nggak capek berantem mulu, tapi malah bikin ngantuk. Terus flashbacknya Tanjiro sama Inosuke mungkin bisa dipadetin lagi ke poinnya. Dan flashbacknya Giyu waktu Tanjiro sujud itu kayaknya nggak perlu deh. Cukup dengan kata-kata aja. Tapi gue tetap suka pertarungan Tengen sama versi Gyutaro di Arc Entertainment District yang sangat menggelegar dan indah. Meskipun pertarungan di film ini bagus juga. Langsung ke bagian akhir film ini, yaitu tentang Akaza yang sebenarnya terlalu kuat untuk dilawan Tanjiro sama Giyu. Kalau nggak karena plot, Akaza bisa aja ngebunuh Giyu dan Tanjiro di situ. Penonton diperlihatkan Giyu dan Tanjiro benar-benar dibuat babak belur sama Akaza. Akaza terus-terusan regenerasi meskipun kepalanya udah dipenggal. Di sini gue baru dapat pas nonton kedua. Dan bener-bener sedih banget Akaza mati di pelukan istrinya. Awalnya gue ngira kayak, apaan sih? Seorang Akaza yang se-OP itu bisa-bisanya bunuh diri karena ceramah no jutsunya manusia. Gue udah tahu kisahnya Akaza yang jadi pencuri di zaman Edo, bapaknya bundir, dapat guru bela diri, nikah sama wanita yang dicintainya, terus ngeliat orang-orang yang dicintainya mati duluan. Gue sedih sama kisah-kisah itu, tapi nggak sesedih pas gue nonton yang kedua kalinya. Gue baru sadar, ternyata Akaza nggak bundir karena ceramahnya Tanjiro, yang kebetulan mirip sama gurunya. Gue sadar, Akaza bertentangan dengan idealismenya sendiri. Dia benci orang-orang lemah yang ngeracunin sumurnya. Dia membantai orang-orang lemah yang dia benci itu. Terus dia lupa ingatan karena diubah jadi iblis sama Muzan. Keinginan untuk terus kuat itu tetap ada di dalam diri Akaza. Tapi dia lupa alasannya jadi kuat untuk apa. Saat kepala Akaza terpenggal, Akaza baru ingat masa lalunya. Terus karena idealismenya itu, dia menyerah. Dia mengakui teknik Tanjiro keren, dia mengaku kalah, dan menolak regenerasi. Meskipun Muzan marahin Akaza, dan sempat berpikir gak penting menang atau kalah, yang penting dia pengen ngebunuh Tanjiro sama Giyu. Tapi di situ sosok istrinya muncul, mengajak Akaza berhenti dan pulang di pelukan istrinya. Di situ gue respect banget sama Akaza. Meskipun dia ngebunuh Kyojuro, tapi sosok Akaza yang fair, yang bener-bener mau adu kekuatan secara adil dan mengakui kekalahan, itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Di sini gue nangis banget. Gue masih nangis sampai Shin Inosuke ngejar-ngejar Gagak. Gue yang tadinya berpikir apaan Akaza mati kentang banget, berubah jadi gila Akaza keren banget. Development karakternya bagus banget. Gue happy banget anime ini jadi anime terlaris di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Gue senang bisa nonton anime ini di bioskop. Semoga bisa nonton film Infinity Castle part berikutnya. Semoga Ufotable gak buru-buru garapnya, sehingga kualitasnya tetap bagus. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan dari gua. Kalau ada koreksi tambahkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video lainnya.